Menemukan kedamaian Tuhan di tengah badai kehidupan yang tak terduga. Dan Kompas Alkitabiah. Menghadapi badai kehidupan yang tak terduga, kita akan mengungkap bagaimana kedamaian Tuhan bukan sekadar ketiadaan masalah, tetapi juga jangkar spiritual yang mendalam. Kita akan menjelajahi narasi dan ajaran Alkitab, menjelaskan bagaimana menyerahkan kecemasan dan mempercayai bimbingan ilahi, memungkinkan kita untuk menemukan ketenangan yang teguh, bahkan di tengah musim yang paling bergejolak, sehingga menumbuhkan iman yang lebih dalam dan tangguh. Hidup seringkali bergerak tanpa peringatan. Rencana yang tersusun rapi dapat berubah dalam sekejap. Kabar yang tak terduga, kehilangan, kegagalan, atau perubahan mendadak bisa datang seperti badai yang mengguncang arah hidup. Dalam momen seperti itu, kegelisahan adalah reaksi yang manusiawi. Ketakutan akan masa depan, kebingungan dalam mengambil keputusan, dan perasaan kehilangan kendali sering menyelimuti hati. Pertanyaannya bukan lagi apakah badai akan datang, melainkan bagaimana kita bertahan dan tetap melangkah di tengahnya. Badai tidak selalu bisa dihindari. Banyak badai kehidupan tidak lahir dari kesalahan pribadi. Ada badai yang muncul karena perubahan zaman. Ada yang datang melalui keadaan di luar kendali. Dan ada pula yang muncul sebagai bagian dari proses hidup. Menyadari hal ini membantu kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Badai bukan selalu tanda kegagalan. Seringkali ia menjadi titik balik yang membentuk kedewasaan, ketangguhan, dan kejelasan arah hidup. Firman sebagai kompas, bukan jalan pintas. Kitab suci tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi menawarkan arah yang jelas saat badai terjadi. Seperti kompas di tengah lautan, firman Tuhan tidak selalu menghilangkan gelombang, namun memastikan kita tidak kehilangan arah. Di saat emosi tidak stabil dan pikiran dipenuhi ketakutan, prinsip-prinsip Alkitab memberikan jangkar yang kokoh tentang pengharapan, ketekunan, dan kepercayaan bahwa setiap proses memiliki makna. Miliki kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Kedamaian sejati bukanlah hasil dari situasi yang sempurna, melainkan buah dari perspektif yang benar. Ketika seseorang berpegang pada nilai-nilai iman, kedamaian dapat tetap hadir meski keadaan belum berubah. Ini bukan bentuk pengingkaran terhadap realitas, melainkan kemampuan untuk berdiri teguh tanpa dikuasai oleh ketakutan. Firman Tuhan menolong manusia untuk merespons badai dengan hikmat, bukan dengan kepanikan. Belajar mempercayai proses. Dalam banyak kasus, badai tidak langsung berhenti, namun justru di sanalah proses pembentukan terjadi. Alkitab mengajarkan bahwa ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter melahirkan pengharapan. Setiap langkah kecil yang diambil dengan iman membantu membangun kekuatan batin yang akan dibutuhkan di masa depan. Menemukan arah di tengah ketidakpastian saat arah hidup terasa kabur. Kompas rohani membantu menuntun langkah demi langkah, bukan dengan jawaban instan, melainkan dengan kejelasan tentang apa yang harus dijalani hari ini. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, badai tidak lagi menjadi ancaman yang melumpuhkan, melainkan perjalanan yang bisa dilalui dengan tenang dan penuh makna. Jadi, badai kehidupan memang tak terduga, namun kedamaian tetap dapat ditemukan. Bukan karena badai menghilang, tetapi karena arah hidup menjadi jelas. Dan selama kompas Alkitabiah tetap dipegang, setiap perjalanan seberat apapun dapat dijalani dengan harapan, ketenangan, dan keyakinan bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa tujuan.
Pernahkah Anda merasa hidup tiba-tiba berubah arah tanpa peringatan? Satu hari berjalan seperti biasa, lalu sebuah kabar, keputusan, atau kejadian menghantam begitu keras, hingga semua rencana terasa runtuh. Dalam sekejap, hidup terasa seperti laut terbuka. Gelombang datang silih berganti. Pikiran penuh pertanyaan, hati dipenuhi kecemasan. Dan yang paling menakutkan, kita tidak tahu kemana harus melangkah. Di momen-momen seperti ini, banyak orang tidak takut pada badai itu sendiri, melainkan pada kemungkinan kehilangan arah di dalamnya. Kita hidup di zaman yang cepat dan penuh tekanan, tuntutan pekerjaan, ekspektasi sosial, arus informasi yang tak pernah berhenti, dan ketidakpastian masa depan membuat ketenangan terasa semakin langka. Banyak yang mencoba bertahan dengan kekuatan sendiri. Ada yang mengabaikan rasa lelah, ada yang berpura-pura kuat, namun jauh di dalam hati ada satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah ada cara untuk tetap tenang ketika hidup terasa di luar kendali? Bagaimana jika kedamaian sejati tidak bergantung pada situasi yang ideal? Bagaimana jika ketenangan tidak menunggu badai reda, melainkan bisa ditemukan di tengah gelombang yang masih mengamuk? Bagaimana jika ada sebuah kompas, bukan untuk menghindari badai, tetapi untuk memastikan kita tidak tersesat saat badai itu datang? Alkitab tidak menjanjikan perjalanan hidup tanpa masalah. Namun sejak dahulu, kitab suci telah menjadi penuntun bagi mereka yang menghadapi ketidakpastian, kehilangan, tekanan, dan penderitaan. Prinsip-prinsip yang tertulis di dalamnya bukan hanya berbicara tentang masa depan yang penuh harapan, tetapi juga memberikan arah yang nyata untuk hari ini. Saat pikiran kacau, saat hati lelah, dan saat langkah terasa ragu, seperti kompas di tengah laut. Nilai-nilai Alkitabiah tidak menghilangkan ombak, tetapi membantu kita tetap menghadap ke arah yang benar. Kedamaian yang ditawarkan iman bukanlah pengingkaran terhadap realitas. Ini bukan sikap menutup mata terhadap masalah. Sebaliknya, kedamaian sejati adalah kemampuan untuk menghadapi kenyataan dengan hati yang mantap. Ia lahir ketika seseorang menyadari bahwa hidup memiliki makna, bahkan di tengah ketidakpastian, bahwa setiap badai bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses pembentukan. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip Alkitab menjadi jangkar bagi hati yang gelisah, memberi kejelasan saat keputusan sulit harus diambil, dan menumbuhkan ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh keadaan luar. Ini bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa takut, tetapi tentang belajar berjalan bersama iman, meski rasa takut masih ada. Jika hari ini Anda merasa seolah hidup membawa Anda terlalu jauh ke tengah laut, jika arah terasa kabur dan tenaga mulai habis, ketahuilah bahwa kedamaian masih mungkin ditemukan. Bukan karena badai akan segera berhenti, tetapi karena Anda dapat memiliki kompas yang menuntun langkah satu demi satu. Dan ketika arah hidup menjadi jelas, badai tidak lagi mendefinisikan Anda. Imanlah yang lakukannya. Tahun lalu, hidup saya berubah dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada peringatan. Satu peristiwa datang begitu cepat, dan dalam hitungan hari, semua yang terasa stabil mulai runtuh. Rencana yang sudah disusun rapi, kehilangan arah, keyakinan yang selama ini saya pegang mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, kedamaian terasa seperti sesuatu yang terlalu jauh untuk dijangkau. Saya ingat duduk dalam keheningan dengan pikiran yang tak henti berlari.
pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa jawaban yang jelas. Bagaimana jika semuanya tidak kembali seperti semula? Bagaimana jika saya salah melangkah? Bagaimana jika saya tidak cukup kuat menghadapi ini? Hari-hari berlalu, namun badai di dalam diri tidak juga reda. Seperti banyak orang lainnya, saya mencoba mengendalikan semuanya. Mencari solusi secepat mungkin, mencari kepastian di tengah ketidakpastian. Namun semakin saya berusaha, semakin saya sadar bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan, dan di sanalah kelelahan itu muncul. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Di satu titik, saya berhenti melawan. Bukan karena menyerah, melainkan karena menyadari bahwa saya membutuhkan arah, bukan sekadar jawaban cepat. Saya mulai kembali pada kearifan yang telah ada jauh sebelum badai ini datang. Kebenaran-kebenaran lama yang selama ini mungkin saya anggap biasa, namun ternyata menyimpan kedalaman yang luar biasa. Perlahan, saat kecemasan dilepaskan sedikit demi sedikit, sesuatu berubah. Masalahnya belum hilang, situasinya belum sempurna. Namun, di tengah semua itu muncul kedamaian yang sulit dijelaskan. Bukan kedamaian karena semuanya baik-baik saja, tetapi kedamaian karena saya tahu saya tidak berjalan tanpa arah. Saya belajar bahwa ketenangan sejati tidak selalu datang dari jawaban instan, melainkan dari kepercayaan bahwa setiap langkah memiliki makna, bahwa badai tidak selalu menghancurkan, kadang ia justru mengarahkan, dan bahwa prinsip-prinsip iman bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan kompas yang sangat relevan untuk menghadapi kekacauan hari ini. Jika Anda pernah berada di titik di mana hidup terasa di luar kendali, jika Anda pernah merasa kedamaian tampak mustahil, cerita ini mungkin terasa dekat, karena badai memang tidak memilih waktu. Ia datang tanpa izin. Namun cara kita menghadapinya dapat mengubah segalanya. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap bagaimana kedamaian yang teguh itu dapat ditemukan, bukan dengan menghindari badai, melainkan dengan menemukan arah di dalamnya. Apapun badai tak terduga yang sedang atau akan Anda hadapi, kedamaian bukanlah mimpi kosong. Ian nyata. Ia dapat dialami, dan ia dapat mengubah cara Anda menjalani hidup sepenuhnya. Bayangkan, jika kedamaian bukan lagi sesuatu yang hanya bisa Anda rasakan saat hidup berjalan mulus. Bayangkan menemukan ketenangan yang tetap utuh. Bahkan ketika rencana berantakan, ketika tekanan datang bertubi-tubi, dan ketika masa depan terasa tidak pasti. Bukan kedamaian yang rapuh, bukan ketenangan semu yang hilang saat masalah muncul, melainkan kedamaian yang kokoh, yang tetap berdiri meski dunia di sekitar terasa di luar kendali. Banyak orang mencoba mengelola stres. Mereka belajar menenangkan pikiran, mengatur waktu, atau menghindari hal-hal yang melelahkan secara emosional. Namun, bagaimana jika masalahnya bukan sekadar stres? Bagaimana jika yang kita butuhkan bukan hanya teknik bertahan, melainkan jangkar, sesuatu yang menahan jiwa agar tidak terseret arus kekacauan? Video ini bukan tentang menyingkirkan badai, bukan juga tentang berpura-pura kuat. Ini tentang menemukan ketenangan yang lebih dalam, ketenangan yang berakar pada kebenaran Alkitabiah yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada arah yang jelas, ketenangan yang tidak menyangkal realitas, namun memberi kekuatan untuk menghadapinya dengan iman yang teguh dan pikiran yang jernih. Ketika kecemasan dilepaskan, bukan karena semua jawaban sudah ada, tetapi karena ada kepercayaan yang lebih besar daripada ketakutan. Cara kita memandang badai mulai berubah.
Masalah tetap ada, namun tidak lagi menguasai hati. Tekanan masih terasa, namun tidak lagi menghancurkan arah hidup. Inilah manfaat nyata dari menjadikan prinsip iman sebagai kompas hidup. Pikiran menjadi lebih tenang di tengah ketidakpastian. Keputusan diambil dengan lebih bijaksana, bukan tergesa-gesa. Hati belajar percaya tanpa harus memahami segalanya. Jiwa menemukan stabilitas yang tidak mudah diguncang, bukan karena badai melemah, melainkan karena fondasi Anda menguat. Menyerahkan kecemasan bukan berarti kehilangan kendali, melainkan menemukan tempat yang tepat untuk meletakkan beban dan mempercayai bimbingan ilahi. Bukan berarti berhenti berpikir, melainkan berjalan dengan arah yang lebih dalam dan bermakna. Ketika iman menjadi jangkar, hidup tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai bergerak dengan tujuan. Badai tidak lagi hanya membawa ketakutan, tetapi juga kejernihan. Kekacauan tidak lagi hanya melelahkan, tetapi membentuk ketangguhan batin. Jika Anda sedang berada di musim hidup yang bergolak, jika hati Anda lelah namun masih berharap, jika Anda mencari kedamaian yang benar-benar bisa dipegang, bukan sekadar dirasakan sesaat, maka perjalanan ini bukan kebetulan. Karena kedamaian sejati tidak ditemukan saat badai berlalu, melainkan saat kita memiliki arah untuk melaluinya. Kita hidup di zaman di mana segalanya bergerak cepat dan terasa tidak pernah benar-benar stabil. Setiap hari kita bangun dengan berita baru, ketidakpastian ekonomi, konflik yang tak kunjung usai, perubahan yang datang tanpa permisi. Dunia terasa rapuh dan masa depan seringkali tampak samar. Di saat yang sama, badai juga muncul secara pribadi. Rencana yang sudah disusun dengan rapi tiba-tiba runtuh. Usaha yang diharapkan berkembang justru stagnan. Relasi yang terasa aman mulai retak. Tubuh yang selama ini kuat mendadak memberi tanda kelelahan. Dan tanpa kita sadari, perasaan kewalahan mulai mengambil alih. Respons paling alami manusia saat hidup mulai tergelincir adalah meraih kendali. Kita mencoba mengatur segalanya, lebih banyak perhitungan, lebih banyak rencana cadangan, lebih banyak usaha untuk memastikan tidak ada hal yang melenceng lagi. Kita berpikir, jika aku bisa mengendalikan ini, aku akan tenang. Jika aku bisa memastikan semuanya aman, aku akan damai. Namun, kenyataannya sering berlawanan. Semakin keras kita mencengkeram kendali, semakin tegang hati kita, semakin besar keinginan untuk mengatur segalanya. Semakin besar pula rasa frustrasi saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Disinilah ilusi muncul. Ilusi bahwa kedamaian lahir dari kemampuan mengendalikan keadaan. Ilusi bahwa ketenangan datang ketika semua variabel berada di tangan kita. Padahal hidup dengan segala kompleksitasnya tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Selalu ada hal yang tak terduga, selalu ada faktor di luar perhitungan, selalu ada badai yang muncul tanpa undangan. Dan ketika ilusi kontrol itu runtuh, yang tersisa seringkali bukan kedamaian, melainkan kelelahan batin. Namun di titik inilah sebuah kebenaran yang lebih dalam mulai muncul, bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam menguasai keadaan, melainkan dalam bagaimana kita berdiri di tengah keadaan itu. Bukan tentang menghentikan badai, tetapi tentang memiliki pusat yang tenang saat badai terjadi. Bukan tentang memastikan tidak ada yang salah, tetapi tentang memiliki arah. Ketika banyak hal terasa tidak pasti, kedamaian yang sejati tidak bergantung pada seberapa rapi hidup kita tersusun, melainkan pada seberapa kokoh fondasi batin kita. Ketika kendali dilepaskan,
bukan karena menyerah, tetapi karena menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan kita sendiri. Di sanalah kedamaian mulai bertumbuh, bukan sebagai perasaan sesaat, tetapi sebagai keteguhan hati. Badai tidak selalu bisa dihindari, ketidakpastian tidak selalu bisa disingkirkan. Namun, jiwa yang berakar dengan benar tidak harus hancur karenanya. Dan perjalanan menemukan kedamaian tidak dimulai saat badai berhenti, melainkan saat kita berhenti menggantungkan ketenangan pada ilusi kontrol. Di sanalah kompas yang lebih dalam mulai bekerja. Bagaimana mendefinisikan kedamaian Tuhan dan kenapa melampaui ketiadaan masalah? Ketika mendengar kata kedamaian, kebanyakan orang membayangkan satu hal sederhana: hidup tanpa masalah, tidak ada konflik, tidak ada tekanan, tidak ada kekhawatiran. Namun, Alkitab memperkenalkan sebuah konsep kedamaian yang jauh lebih dalam dan radikal. Sebuah kedamaian yang tidak menunggu hingga badai berlalu. Dalam kitab suci, kedamaian sering diterjemahkan dari kata shalom. Dan shalom bukan sekadar perasaan tenang, melainkan keutuhan. Shalom berbicara tentang kesejahteraan menyeluruh pikiran, hati, relasi, tujuan hidup, dan arah jiwa. Ini adalah kondisi batin di mana seseorang tetap utuh meskipun keadaan di sekitarnya tidak utuh. Dengan kata lain, kedamaian Alkitabiah bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kehadiran keutuhan di tengah konflik. Alkitab tidak menyembunyikan kenyataan penderitaan, justru sebaliknya. Banyak kisah iman terbesar lahir di tengah situasi yang paling sulit. Salah satu gambaran paling kuat adalah kisah Paulus dan Silas. Di penjara, dalam Kisah Para Rasul ke-16, mereka dipukuli, dirantai, dimasukkan ke dalam sel terdalam. Secara manusiawi, tidak ada satupun alasan untuk merasa damai. Namun Alkitab mencatat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian, bukan setelah mereka dibebaskan, bukan setelah masalah selesai, tetapi di tengah penderitaan itu sendiri. Ini bukan kedamaian yang lahir karena keadaan membaik. Ini adalah kedamaian yang berdiri teguh, bahkan sebelum kelegaan datang. Disinilah perbedaan besar itu terlihat. Kedamaian duniawi bersifat reaktif. Ia datang ketika keadaan aman dan menghilang saat keadaan berubah. Ia bergantung pada kondisi eksternal, stabilitas finansial, hubungan yang harmonis, jadwal hidup yang tertata. Dan karena dunia selalu berubah, kedamaian semacam ini selalu rapuh. Sebaliknya, kedamaian ilahi bersifat internal dan berakar. Ia tidak menyangkal realitas penderitaan, namun juga tidak dikuasai olehnya. Ia memungkinkan seseorang tetap bernapas dengan tenang di tengah tekanan, tetap berpikir jernih di tengah kekacauan, dan tetap berharap meskipun jawaban belum terlihat. Kedamaian ini tidak berkata, semua akan baik-baik saja sekarang, tetapi berkata, aku tetap utuh, bahkan ketika semuanya belum baik-baik saja. Inilah sebabnya, mengapa kedamaian Alkitabiah seringkali terasa paradoksal. Ia hadir di tempat di mana seharusnya tidak ada ketenangan. Ia bertumbuh di tanah yang tampaknya tidak subur. Namun justru di sanalah kedamaian itu menunjukkan kekuatannya. Ketika seseorang memahami kedamaian dengan cara ini, cara pandangnya terhadap badai pun berubah. Masalah tidak lagi dilihat sebagai tanda bahwa kedamaian hilang, melainkan sebagai konteks di mana kedamaian diuji dan diperkuat. Penderitaan tidak otomatis berarti kekalahan batin. Ketidakpastian tidak harus berujung pada kepanikan.
Karena kedamaian sejati tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, melainkan oleh apa yang berakar di dalam. Inilah kedamaian yang tidak bisa ditiru oleh dunia. Bukan karena dunia tidak menginginkannya, melainkan karena dunia mencarinya di tempat yang salah. Dan perjalanan menemukan kedamaian ini bukanlah perjalanan menjauh dari badai, melainkan perjalanan menemukan keutuhan jiwa di tengah badai itu sendiri. Alkitab tidak menawarkan kedamaian sebagai teori abstrak. Ia menyajikannya melalui kisah-kisah nyata tentang manusia, ketakutan, pilihan, dan kepercayaan di tengah situasi yang tidak terkendali. Kisah-kisah ini bukan sekadar catatan sejarah rohani. Mereka adalah potret kehidupan, cermin bagi badai yang kita hadapi hari ini. Salah satu gambaran paling kuat tentang perbedaan antara ketakutan dan kepercayaan terlihat dalam kisah Yesus menenangkan badai di Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 41. Malam itu, para murid berada di perahu kecil, dan badai besar tiba-tiba menggamuk. Ombak menerpa, air mulai memenuhi perahu, dan rasa panik menguasai hati mereka. Bagi para murid, ini bukan sekadar cuaca buruk, ini ancaman nyata terhadap hidup mereka. Namun di tengah kekacauan itu, Yesus tertidur. Kontras ini mencolok. Badai yang sama, perahu yang sama, tetapi respons yang sangat berbeda. Para murid bereaksi terhadap badai dengan ketakutan. Yesus merespons badai dengan ketenangan, bukan karena badai itu kecil, melainkan karena kepercayaannya lebih besar daripada badai itu. Kisah ini menunjukkan satu kebenaran penting. Kedamaian tidak selalu berarti bahwa badai tidak ada, melainkan bahwa ada kepercayaan yang lebih kuat daripada ancaman ketika badai akhirnya diredakan. Yesus tidak hanya menenangkan alam, ia juga menyingkap kondisi batin para murid. Ketakutan mereka bukan sekadar pada badai, tetapi pada ketidakpastian dan kehilangan kendali. Dan pertanyaan itu masih relevan hari ini. Mengapa kita begitu takut ketika badai datang? Kisah lain yang tak kalah kuat adalah perjalanan panjang Yusuf. Dalam kitab Kejadian pasal 37 hingga ke-50, hidup Yusuf seolah bergerak dari satu badai ke badai berikutnya. Ia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dituduh secara tidak adil, dibui tanpa kesalahan. Tidak ada satupun tahap hidup Yusuf yang tanpa ideal. Namun ada sesuatu yang konsisten di sepanjang perjalanannya, keteguhan batin yang tidak runtuh. Yusuf tidak hidup tanpa penderitaan, tetapi ia menjalani penderitaan tanpa kehilangan arah. Yang menarik, kedamaian dalam hidup Yusuf tidak muncul karena ia memahami rencana Tuhan sejak awal. Ia tidak tahu bahwa suatu hari ia akan memimpin Mesir. Ia tidak tahu bahwa penderitaannya akan menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Namun, ia hidup dengan kesetiaan. Di setiap musim, seolah-olah ada keyakinan mendalam bahwa hidupnya tidak acak. Dan ketika semuanya akhirnya terungkap, Yusuf menyimpulkan perjalanannya dengan perspektif yang mengejutkan bahwa apa yang dimaksudkan untuk kejahatan telah dipakai untuk kebaikan. Ini bukan pembenaran atas penderitaan, melainkan kesaksian bahwa kedamaian sejati dapat berjalan seiring dengan proses yang menyakitkan. Kisah Yesus di tengah badai dan kisah Yusuf dalam perjalanan panjangnya mengajarkan satu hal yang sama. Kepercayaan yang tak goyah tidak berarti hidup tanpa badai, melainkan hidup dengan fondasi yang tidak runtuh saat badai datang. Kedamaian mereka tidak berasal dari situasi, melainkan dari keyakinan bahwa hidup
berada dalam arah yang lebih besar daripada apa yang terlihat saat ini. Dan inilah mengapa kisah-kisah ini tidak pernah usang. Karena badai hari ini memiliki wajah yang berbeda, tetapi sifatnya sama. Tekanan hidup modern, ketidakpastian masa depan, kegagalan yang tidak direncanakan, semuanya menguji di mana kita menaruh kepercayaan. Alkitab tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, tetapi ia menawarkan cetak biru untuk berjalan dengan teguh, bukan untuk menghindari badai, tetapi untuk melewatinya dengan jiwa yang tetap utuh. Ketika badai kehidupan datang, nasihat untuk tenang saja sering terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang merasa tenang saat pikiran penuh kekhawatiran, emosi tidak stabil, dan masa depan terasa rapuh? Alkitab tidak menawarkan ketenangan sebagai perasaan instan, melainkan sebagai proses penyerahan yang terus-menerus. Penyerahan diri bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya, ia adalah tindakan sadar untuk melepaskan beban yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipikul sendirian. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini sering dibaca, tetapi jarang dipraktikkan secara konsisten. Karena menyerahkan kekhawatiran bukanlah peristiwa satu kali, ia adalah latihan harian. Setiap hari, pikiran kembali dipenuhi kecemasan. Setiap hari pula, ada sesuatu yang harus dilepaskan lagi. Dan disitulah kekuatan doa bekerja, bukan sebagai pelarian dari realitas, melainkan sebagai ruang di mana beban dipindahkan dan jiwa diatur ulang. Doa menjadi tempat di mana kegelisahan yang tidak terucap akhirnya memiliki tujuan, bukan untuk dihilangkan secara ajaib, tetapi untuk tidak lagi menguasai hati. Namun, penyerahan diri tidak berhenti di sana. Filipi pasal 4 ayat 6-7 memperkenalkan dimensi lain dari ketenangan batin, rasa syukur. Di tengah tekanan, naluri manusia adalah fokus pada apa yang hilang, apa yang gagal, apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi Alkitab justru mengarahkan perhatian pada apa yang masih ada, bukan sebagai bentuk penyangkalan, melainkan sebagai pengakuan bahwa hidup tidak sepenuhnya kosong, meskipun terluka. Rasa syukur di tengah badai bukan berarti semua sudah baik-baik saja. Ia berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kehilangan menghapus seluruh makna. Dan ketika doa dipadukan dengan ucapan syukur, terjadi sesuatu yang halus namun nyata. Pikiran mulai tenang, hati tidak lagi sepenuhnya dikuasai ketakutan, dan kedamaian perlahan bertumbuh. Filipi pasal 4 ayat 7 menyebut kedamaian ini sebagai kedamaian yang melampaui akal. Artinya, ia tidak selalu masuk logika. Ia hadir bahkan ketika jawaban belum ada. Ia bertahan bahkan ketika keadaan belum berubah. Ini bukan ketenangan karena semuanya terkendali, melainkan ketenangan karena hati tidak lagi menuntut untuk mengendalikan segalanya. Salah satu pergumulan terbesar manusia di tengah penderitaan adalah kebutuhan untuk memahami mengapa. Mengapa ini terjadi? Mengapa sekarang? Mengapa harus aku? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar. Namun jika terus digenggam, mereka sering berubah menjadi sumber kelelahan batin. Penyerahan diri yang sejati seringkali berarti melepaskan kebutuhan untuk mengetahui semua jawabannya, bukan karena pertanyaan itu salah, tetapi karena tidak semua jawaban diperlukan untuk tetap percaya. Ada kalanya ketenangan datang bukan setelah kita memahami segalanya, melainkan setelah kita menerima bahwa
tidak semua hal perlu dipahami saat ini. Mempercayai tujuan Tuhan yang menyeluruh bukan berarti mengabaikan rasa sakit. Ia berarti mengakui bahwa hidup memiliki lapisan makna yang tidak selalu terlihat dari dekat. Dan di tengah kekacauan, kepercayaan semacam inilah yang menjaga jiwa tetap utuh. Penyerahan diri secara praktis adalah pilihan yang diulang setiap hari. Menyerahkan kekhawatiran, memelihara rasa syukur, dan berjalan dengan kepercayaan. Meski pemahaman belum lengkap, inilah jalan menuju ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Badai mungkin masih mengamuk, namun di dalam diri sesuatu mulai tenang. Dan seringkali itulah mukjizat pertama yang kita butuhkan. Pada akhirnya, kedamaian yang ditawarkan iman bukanlah perisai ajaib yang membuat hidup kebal dari badai. Badai tetap datang, perubahan tetap terjadi, hal-hal tak terduga tetap menghampiri tanpa meminta izin. Namun, kedamaian Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia bukan tembok yang menghalangi masalah, melainkan kompas spiritual yang menuntun langkah ketika arah hidup terasa kabur. Ia tidak selalu mengubah situasi, tetapi ia mengubah cara kita berjalan di dalam situasi itu. Iman yang tangguh bukan iman yang tidak pernah goyah, melainkan iman yang tetap memilih percaya meski goyangan terasa nyata. Bukan iman yang menuntut semua jawaban tersedia, melainkan iman yang berani melangkah meski peta hidup belum lengkap. Dan iman semacam ini tidak dibangun saat badai sudah datang. Ia dibentuk jauh sebelumnya, dalam keseharian yang sederhana, dalam keputusan kecil yang konsisten, dalam kebiasaan menyerahkan diri. Bahkan ketika hidup sedang tenang, menunggu badai datang, baru mencari kedamaian, seringkali membuat hati kewalahan. Tetapi membangun hubungan rohani sebelum badai tiba, membuat kedamaian menjadi pilihan sadar, bukan reaksi panik. Di sanalah iman berubah dari teori menjadi fondasi, dari konsep menjadi kekuatan nyata. Ketika badai akhirnya datang, dan ia pasti akan datang, kedamaian tidak lagi terasa asing. Ia sudah dikenal, ia sudah dilatih, ia sudah menjadi bagian dari cara hidup. Dan meskipun hati masih bisa merasa sedih, takut, atau lelah, iman yang tangguh menjaga agar jiwa tidak kehilangan arah. Namun, perjalanan ini bukan perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Setiap orang memiliki kisah badai, setiap orang memiliki momen di mana kedamaian terasa mustahil, namun justru ditemukan di sana. Ketika kisah-kisah itu dibagikan, terjadi sesuatu yang kuat. Harapan bertumbuh, iman saling menguatkan, dan komunitas terbentuk. Bukan dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran. Karena kedamaian sejati tidak hanya menguatkan individu, tetapi juga membangun kekuatan kolektif. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi badai, bahwa iman bisa diwariskan melalui cerita, melalui kesaksian, melalui keberanian untuk berkata, "Aku pernah berada di sana, dan aku menemukan kedamaian." Maka jika hari ini Anda sedang berada di tengah badai, atau mungkin sedang menikmati ketenangan sebelum badai berikutnya datang, ingatlah ini: kedamaian bukan tujuan akhir, ia adalah cara berjalan. Dan iman yang tangguh bukan tentang menghindari hidup, melainkan tentang merangkul hidup sepenuhnya dengan kepercayaan yang tetap berdiri, bahkan ketika segalanya berubah. Jika Anda pernah menemukan kedamaian di tengah kekacauan, bagikan kisah itu. Jika Anda masih mencarinya, tetaplah melangkah. Karena dalam perjalanan iman, kedamaian yang sejati selalu mungkin ditemukan, bukan setelah badai berlalu,
Tetapi saat kita belajar berjalan dengan kompas yang benar. Yang terakhir, hidup tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Akan selalu ada badai yang datang tanpa peringatan, mengguncang rencana, harapan, dan keyakinan kita. Namun, perjalanan ini mengingatkan satu hal penting. Kedamaian sejati bukanlah hasil dari hidup yang bebas masalah, melainkan buah dari hati yang menemukan arah. Kedamaian tidak selalu berarti semuanya menjadi mudah, tetapi berarti kita tidak berjalan sendirian dan tidak kehilangan pegangan saat segalanya terasa goyah. Ketika kita berhenti mencari kendali sempurna dan mulai mempercayai arah yang lebih besar, jiwa menemukan ruang untuk bernapas kembali. Bukan karena badai berhenti, tetapi karena hati belajar berdiri dengan teguh. Biarlah setiap tantangan tidak hanya menguji iman, tetapi juga memperdalamnya. Biarlah setiap ketidakpastian tidak melumpuhkan, melainkan membentuk ketangguhan batin. Dan ketika badai berikutnya datang, karena ia pasti akan datang, ingatlah bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus ditunggu, melainkan sesuatu yang bisa dipilih. Pilihlah untuk berjalan dengan arah. Pilihlah untuk menjaga hati tetap utuh. Pilihlah untuk percaya bahwa di tengah kekacauan, kedamaian sejati tetap mungkin ditemukan. Karena hidup mungkin tak terduga, tetapi kedamaian yang berakar dengan benar akan selalu menuntun langkah ke depan. Jika Anda terberkati, ketik amin. Terima kasih. Tuhan selalu menyertai.